إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله لعلكم. Nah, kita kaji sebutnya karena ada polemiknya apa? Ada perbedaan pendapat Rasulullah ke langit ketujuh itu Pak dengan jasadnya tidak. Apakah hanya ruhnya saja? Nah, maka kita kaji ayatnya, apakah Rasulullah itu berjalan atau dijalankan? Kemudian yang jadi pertanyaan, ruh saja atau dengan tubuhnya? Ya, bertemu dengan Allah itu. Sehingga kita langsung kaji tekstual saja ke surat Al-Isra ayat ke-1. Ini ilmu Al-Quran ya. Ilmu Al-Quran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra. Sedikit-sedikit Bapak terangkan. Subhanalladzi. Ini maha suci Allah. Ya, maha suci Allah, pujian bagi Allah yang telah menjalankan alladzi. Ini menunjukkan seseorang yang berjalan, siapa? Asra, telah diperjalankan. Ini sebetulnya Rasulullah dihibur sama Allah. Jadi sebelum datangnya ayat ini, sebelum Rasulullah diangkat ke langit ketujuh, itu dihibur. Untuk apa tujuan dihibur? Sebelum datangnya perintah sholat, paman tercinta Abu Thalib meninggal, Sayyidatina Khadijah meninggal. Padahal dua orang ini sangat cinta dan menjaga Nabi Muhammad. Abu Thalib itu tidak masuk Islam, tapi kalau ada yang menghina Nabi Muhammad, dia terdepan membelanya. Padahal dia nggak masuk Islam. Maka Rasulullah pernah suatu waktu ketika beliau tertidur, api-api mengigo, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk apa tujuannya? Untuk supaya pamannya mengucapkan la ilaha illallah, untuk mengucapkan kalimat tauhid. Tetapi papanya nggak mau, karena merasa ego bahwa apa-apaan saya ikut ke agama Allah keponakan. Ya saya sudah punya agamanya apa? Menyembah berhala. Akhirnya tidak mau. Maka pas waktunya wafat meninggal Abu Thalib itu, Rasulullah menangis karena tidak bisa mengislamkan pamannya Abu Thalib. Sehingga turunlah Quran surah Al-Qasas ayat 56, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa mengislamkan ahbabta, yang kau cintai. Kita mau mengislamkan teman yang muslim nggak bisa. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang memberikan hidayah. Maka urusan hijrah, urusan rumah itu bukan urusan guru agama. Nggak ada sangkut pautnya, Bapak hanya menyampaikan saja. Sekelas Nabi Muhammad tidak bisa mengislamkan Abu Thalib pamannya. Sekelas Nabi Ibrahim tidak bisa mengislamkan bapaknya Azar. Azar di neraka bapaknya. Nabi Ibrahim anaknya soleh di surga. Sekelas Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan Kan'an anaknya. Sekelas Nabi Lut tidak bisa mengislamkan istrinya. Sekelas Sayyidati Asia, istri Fir'aun, tidak bisa mengislamkan suaminya. Jadi dari zaman dulu sekelas Nabi, orang soleh tidak bisa merubah manusia, apalagi kita yang banyak dosa. Sehingga Nabi Muhammad tidak bisa mengislamkan Abu Thalib pamannya. Nabi Ibrahim tidak bisa mengislamkan Azar bapaknya. Kan'an, Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan Kan'an anaknya. Termasuk suami tidak bisa mengislamkan istrinya, Nabi Lut. Istri tidak bisa mengislamkan suami, Fir'aun. Jadi dari zaman dulu urusan hidayah urusan Allah. Maka Rasulullah nangis. Rasulullah ditegur sama Allah, innaka latahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak bisa mengislamkan orang yang engkau cintai, tapi kamilah yang bisa merubah manusia. Jadi kalau kita dakwah ke orang tua, jangan maksa, biarkan orang tua yang rubah. Kita doakan saja hidayah itu supaya cepat turun. Maka dakwah itu tidak dengan kasar, tapi dengan kelembutan. Dan Rasulullah pun tadinya nangis. Bahkan Nabi Zakaria tidak punya satu umat pun. Dalam sejarah Nabi yang tidak punya satu umat pun Nabi Zakaria.
Bahkan Nabi Zakaria itu dibunuh sama masyarakat yang diajak dakwah oleh dia, dibunuh, digergaji, diragaji, dinakuhun. Itu Nabi Zakaria wafatnya mengenaskan, seorang nabi yang mengajak kepada jalan Allah, tapi Allah berikan ketentuan dia nggak punya umat sampai dibunuh sama umatnya, diragaji, ditangkal, mau dibilang Mizali. Itu Nabi Zakaria, nabi yang tidak punya umat, dakwahnya ini diuji sama Allah. Maka ada doa Nabi Zakaria kan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 89 bahwa Rabbi la tadarni farda, ya Allah janganlah kau jadikan aku hidup farda sendirian, wa anta khairul warisin, dan engkau lah ya Allah pemberi warisan. Siapa? Umat atau anak menyendiri dan dibunuh oleh umatnya. Inilah nasib daripada Nabi Zakaria alaihissalam. Sampai terakhir sebelum wafat berdoa, kemudian jadilah ayat Allah abadikan dalam Quran surat Al-Anbiya, suratnya para nabi. Karena Nabi Zakaria meminta kepada Allah, jangan jadikan aku hidup menyendiri ya Allah. Bahwa subhanalladzi, semaha suci Allah yang telah asro. Ingat ini asro, yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Ini lafaz asro itu lafaz asro itu kalau dipelajari secara ilmu nahwu sharaf, asro itu majhul. Majhul itu artinya aktif. Siapa yang aktif di sini? Allah. Jadi Rasulullah itu asro, dijalankan. Kalau Rasulullah berjalan, bahasa Arabnya bukan asro, tapi sarro. Sarro berjalan, yusiru berjalan. Sarro telah berjalan, yusiru akan berjalan, ya. Kemudian asro artinya majhul. Majhul itu aktif. Kalau pasif sarro. Pasif itu maklum bahasa Arab di dalam ilmu nahwunya. Ini asro. Asro itu apa artinya? Dijalankan. Sehingga insya Allah kita masukkan ke akal yang namanya Nabi Muhammad, ya, diperjalankan lailan, hanya satu malam. Hanya satu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina ke langit ketujuh, lailan, hanya satu malam. Masuk akal tidak? Secara akal tidak. Dari Mekah ke Palestina hanya satu malam. Coba bayangkan. Tapi ingat, dalam ayat ini Rasulullah itu asro, dijalankan, bukan berjalan sendiri. Apa perantaranya, alat berjalannya itu buruk. Buruk itu kendaraan yang Allah ciptakan untuk Rasulullah ketika seperti kilat naik ke Sidratul Muntaha. Langit ke-1, langit kedua, langit ketiga sampai ke-7, sampai ke arasnya Allah. Di atas aras ada lagi Sidratul Muntaha. Di sanalah Mi'raj, bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat. Jadi asal ingat, dikerja oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Allah menyebutkan Maha Suci kepada dirinya sendiri. Jadi subhanallah itu, ya subhanallah atau subhanallah 8. Subhanallah itu tasbih artinya. Jadi ada tasbih subhanallah, ada tahlil, la ilaha illallah, ada takbir, Allahu akbar, ada tahmid, alhamdulillah. Subhanallah itu adalah tasbih. Kalau ini nyambung, sebetulnya Bapak akan mengajar ada hadis, ya. Hadis terakhir dari kitab Sahih Bukhari. Jadi kitab Sahih Bukhari itu totalnya ada jumlahnya itu 7.008 hadis. Dalam hadis Sahih Bukhari, hadis yang pertama, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman hijratuhu ilallahi wa rasulihi hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Itu hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari yang berwudu. Jadi tidak pernah Imam Bukhari kalau baca hadis telanjang. Tidak pernah Imam Bukhari baca hadis nggak mandi dulu. Beliau sebelum mandi terlebih dahulu mempunyai wudu. Jadi saking memuliakan perkataan Rasulullah, Imam Bukhari itu kalau mau baca hadis wudu dan sebelumnya mandi. Itulah kehebatan ataupun kepintaran dari Imam Bukhari. Gurunya 80.000 guru yang riwayat. Jadi gurunya itu banyak sekali. Meriwayatkan hadis itu sampai 7.008 dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau hadis sudah Sahih Bukhari, jangan takut untuk mengamalkan.
Kalau sudah ada hadis di Sahih Bukhari jangan takut untuk mengamalkan, karena hadis itu semua sahih, tidak ada yang dhaif, tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Contoh hadis yang kuat di dalam Sahih Bukhari apa? Karena Rasulullah SAW, bukti Nabi Muhammad SAW apabila apabila Rasulullah sholat, patut takbir Rasulullah takbir ma'an kibaihi, tangannya sejajar dengan pundak, ma'an kibaihi. Jadi sejajar dengan pundak. Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar, ma'an kibaihi, sejajar dengan pundak. Kalau sudah ada di Sahih Bukhari, sudah jangan diragukan lagi kekuatannya, masih sahih. Lalu Pak yang di telinga di mana? Di Sahih Muslim. Rasulullah sholat ma'an asmahi, sampai telinganya sejajar dengan telinga. Maka milih, ada yang sampai telinga mangga, yang sejajar dengan pundak mangga, yang melintasi telinga nggak ada, yang pondok ting sedada nggak ada. Allahu Akbar segini nggak ada. Mau Sahih Muslim segini. Kalau Sahih Bukhari sejajar dengan pundak. Sejajar artinya si tangan sejajar dengan pundak kita, itu ma'an kibaihi. Kalau sudah di Sahih Bukhari jangan ditanyakan lagi. Kemudian di hadis yang terakhir, di 70.008 hadis tersebut ada hadis yang terakhir. Hadis terakhir tersebut adalah bahwa ada kalimatani, dua kalimat habibatani, dicintai ila rahman, oleh Allah yang maha rahman, yang maha penyayang. Apa kalimat tersebut? Khafifatani, mudah di lisan, gampang diucapkan, tetapi thaqilatani fil mizan, tapi timbangannya begitu berat, pahalanya begitu berat. Di mana Pak? Di yaumil mizan. Apa yang timbangannya berat tapi ucapannya ringan? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi itu wiridan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, itu adalah ringan di mulut, bukan ringan di kantong nih. Ringan di mulut, tetapi di mizan, di timbangan itu berat sekali. Jadi habibatani kalimatani, dua kalimat yang paling ringan tetapi pahalanya begitu besar di yaumil mizan. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu hadis terakhir di dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau mau tahu hadis yang terakhir dalam kitab Sahih Bukhari yang ke-7008, hadis tentang kalimat bacaan tasbih subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil masuk sahih Pak. Kalau menuntut ilmu kemudian meninggal, kalau menurut kita berdosolihin sahih. Atman kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, bahwa jihadi fisabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah, hatta sampai dia kembali yarji' kepada rumah. Jadi di sini yang datang ke SMA KP menuntut ilmu itu dalam keadaan bahwa jihadi fisabilillah hatta yarji', dia sedang berjuang di jalan Allah hatta sampai dia kembali ke rumahnya. Bayangkan hanya menuntut ilmu saja untuk berperang bisa menjadi pahala syahid. Kalau meninggal, bahwa inilah subhanallah lagi, maha suci Allah. Kalimat subhanallah ringan di mulut tetapi pahalanya begitu besar. Dan Rasulullah itu asra, dijalankan. Bi'abdihi, arti bi'abdihi itu apa? Hamba, seorang abdi, seorang pengabdi. Pengabdinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menemukan yang namanya hamba itu bi'abdihi, akan ketemu di jawabannya. Rasul naik ke langit ketujuh, ruhnya saja, apakah jasadnya saja? Maka di sini bisa terjawab bi'abdihi. Kalau abdihi seorang hamba, yang namanya hamba itu roh hukum atau nabi jasad hukum. Lamun roh hukum, disebutlah orang yang sudah wafat, nggak bisa, bertawa ataupun nggak bisa, artinya diperjalankan sama Allah. Kemudian kalau jasad saja nggak ada ruh, itu mayit namanya. Maka kalau disebut bi'abdi hamba berarti jasad ada, ruh ada. Sehingga ayat ini sebetulnya sudah menjawab. Rasulullah naik ke langit ketujuh bersama dengan ruhnya dan jasadnya, karena lapangnya bi'abdi, seorang hamba. Kalau hamba berarti masih punya ruh di dalam jiwanya, jiwanya lengkap, tubuh anggotanya lengkap. Sehingga terjawab sebetulnya Rasulullah naik ke langit ketujuh itu bersama dengan ruh dan jasadnya, bi'abdi. Laila
hanya satu malam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna yang telah diberkahi. Maka Palestina itu bumi yang diberkahi. Mekah tempat lahirnya para nabi, yang di sana ada Ka'bah, dan di Palestina itu lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kenapa disebut Nazaret, Nasrani? Karena Nabi Isa lahir di kampung Nazaret. Nazaret itu kampung, sebuah kampung di Palestina, namanya Nazaret. Maka disebutlah orang-orang yang mengikut Nabi Isa disebut Nasoro, disalahkan kepada kampung kelahirannya. Nah, Nabi Isa punya kemuliaan, disimpan sama Allah untuk melawan Al-Masih Dajjal, dan sebelum melawan Al-Masih Dajjal ada dulu Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu kan mengerikan sekali. Kita ada doa Allahumma inni ya a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Tapi kalau doa dari Ya'juj wa Ma'juj juga ada. Sehingga yang khusus mengalahkan doa daripada untuk melindungi daripada Ya'juj wa Ma'juj itu ada dari pada Nabi Isa alaihissalam. Ya, ada daripada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga barokah diberkahi sekelilingnya. Baik Mekah, Madinah, haul sekelilingnya. Tujuan Allah memperjalankan Nabi Muhammad tidak ada lain dalam ayat ini adalah linuriyahu, agar kami perlihatkan kepadanya min ayatina, tentang kebesaran ya kekuasaan kami, kata Allah. Jadi Rasulullah diperintahkan ibadah sholat. Sebelumnya Rasulullah itu sedih, ditinggal sama pamannya, ditinggal sama istrinya. Istrinya itu begitu soleh, Sayyidatina Khadijah itu begitu soleh. Saking solehnya, beliau pernah menawarkan tulang belulangnya dipakai alat perang. Ya, seketika waktu Rasulullah pulang dari dakwah, capek, letih, lesu, segala sesuatu, tertidur di pangkuan Sayyidatina Khadijah. Ketika sudah tertidur di pangkuan Sayyidatina Khadijah nangis, meneteskan air mata sampai ke pipi Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, wahai istriku, apakah engkau merasa istilahnya kaduhung, yang menyesal menikah denganku sehingga engkau menangis menetesi sampai ke pipiku? Maka jawaban Sayyidatina Khadijah apa? Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya kesedihanku itu bukan penyesalan menikah denganmu, tapi aku takut, khawatir kalau aku sudah meninggal, ya yang menyayangimu, yang menjagamu dari materi, dari segala hal apapun tidak ada. Itu kata Sayyidatina Khadijah. Kemudian dilanjutkan sama Sayyidatina Khadijah, ya Rasul, kalau aku sudah meninggal kemudian engkau tidak punya alat perang sama sekali, maka galilah kuburanku dan jadikanlah tulang belulangku sebagai alat perang. Begitu pengabdiannya seorang istri Sayyidatina Khadijah kepada Nabi Muhammad. Sudah dikasihkan semua perhatiannya, kasih sayangnya, sudah meninggal pun rela tulang belulangnya dipakai alat perang. Mangga, anggih. Namun tidak punya alat perang, itulah pengabdian dari Sayyidatina Khadijah. Maka Rasulullah sedih. Maka Allah menghiburnya dengan apa? Dengan perintah sholat, dengan jalan-jalan malam. Apa? Asra tadi teh laitan ke langit, ke satu, kedua, di sana bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Isa, ya, bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Harun. Di sana bertemu dan diperlihatkan surga neraka. Wajar, ya. Maka Rasulullah ketika melihat surga neraka takut. Kita mah belum melihat, sehingga dalam melakukan hal apapun pasti bebas karena nggak tahu apa isi surga, apa isi neraka. Inilah sebagai gambaran bahwa ini adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ilmu Quran, sehingga tahu ya maksud dari Rasulullah itu dijalankan itu bi'abdihi, dengan ruh dan jasadnya, tidak hanya ruh saja. Nah, kita masuk ini kan Al-Quran berbicara zaman dulu. Al-Quran berbicara zaman dulu, Rasulullah pernah naik ke langit ke-7. Kemudian ada mukjizat yang di dalam Quran itu, ya, kita itu dilarang membangun itu tawilun bunyan, membangun bangunan pencakar langit atau itu. Ini ayat, ya, Quran ini berbicara mukjizat Allah ternyata bukan hanya menceritakan zaman dulu,
tapi Allah menceritakan kejadian yang ada sekarang. Ini gambarannya nih, bahwa dalam ayat ini ada lafaz yang disebut dengan bangunan bunyanahu, bangunan. Jadi kita dilarang membangun bangunan yang paling tinggi. Kemudian bangunan tersebut disebut dengan ala syafa jurfin, di tepi jurang. Syafa jurfin itu adalah sebuah kota yang diagung-agungkan di daerah Amerika, sehingga Allah menyebutkan syafa jurfin. Kemudian Allah akan menghancurkan bangunan tersebut. Ya, ternyata ini kejadian ilmiah sekali. Ada yang mau tidak membacakan ayat ini supaya terdengar intelektual tadi? Maaf. Saya tahu. Ya, artinya nanti dibacakan terjemahnya. Ada yang bawa terjemahnya, perempuan? Nanti dibacakan. Sok, maksudnya. Arabnya terjemahnya dibacakan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Maka orang-orang yang mendirikan bangunan atau masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keriduannya itu lebih baik. Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya dengan tujuan yang baik, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kaitkan dengan mujizat Allah. Mungkin gedung WTC itu hancur dulu. Yang bangunan menjulang pertama kali gedung pencakar langit pertama kali ada itu tahun 2001 rata-rata hasil lahirnya. Nah ini atas saja baca ya. 2001 tanggal 11 September. WTC World Trade Center, ya, gedung WTC. Ini Amerika Serikat. Saking sombongnya Amerika, dia membangun bangunan pencakar langit pertama. Nah, sebelum ada gedung pencakar langit seperti sekarang ya di Indonesia. Ini mujizat Quran. Mujizat Quran apa yang ingin jelaskan? WTC itu tak hancur tahun 2001. Dihancurkan sama Allah. Ini mujizatnya. Fakta bahwa Al-Quran mujizat. WTC hancur 2001 tanggal 11 bulan September. Berapa lantai Pak WTC? 109 lantai. Bayangkan 109 lantai, KPM 2 lantai. Terus jangkung mengambil jeret di 2 lantai gitu semuanya. Ya, potong lain makanya. Kita umur 108 lantai kita nggak gubrak. Tidak terus 108 lantai badai kumaha badannya hancur. 109 lantai coba. 109 lantai gedung WTC hancur 2001. Dan Allah dalam ayat tadi akan menghancurkan Sapajurfin, bangunan-bangunan yang mencakar langit itu. Bangunan yang Allah akan hancurkan karena berada atau menantang ya Allah berikan ancaman neraka di tepi neraka jahanam. Ini mujizat apa hubungannya Pak? Hubungannya adalah gedung WTC ya
109 lantai. 109 lantai. Ini dikaitkan dengan surah At-Taubah. 109 lantai hancur 2001. Faktanya, ini fakta tersendiri. 2001 itu jumlah huruf surat At-Taubah. Jumlah huruf surat At-Taubah. Kalau tidak percaya hitung saja hurufnya. Ya, penelitian saja. Betul nggak, Bang Bobi? Ya, surat At-Taubah jumlah hurufnya 2001, hitung saja. Ya, sambil ugoleran itu menggoyong penasaran menghitung hurufnya. Itu jumlah hurufnya 2001. Jumlah huruf surat At-Taubah. Kemudian ya, ini Allah berbicara di ayat 109. Dan gedung WTC 109 lantai Allah hancurkan dalam ayat 109. Allah berbicara tentang bangunan. Kemudian hancurnya tanggal 11. Surat At-Taubah di juz berapa? Juz ke-11. Juz ke-11. Hubungannya dengan September apa? Surat At-Taubah surat ke-9. Inilah mukjizat Al-Quran berbicara tentang bangunan pencakar langit. 109 lantai Allah menghancurkan ayatnya di 109 ayat surat At-Taubah. Kemudian jumlah huruf surat At-Taubah ada 2001. Hitung saja, engkau sudah menghitungnya. Ya, berita bercantan sok itu. Ya, hitung alif, seberiji, semua terus datang gitu. Dan tadi jumlahnya segini, hancurnya tahun segini. Lantainya 109, Allah berbicara di ayat 19. Kemudian juznya ke-11, hancurnya tanggal 11 di bulan September bulan ke-9. Surat At-Taubah surat yang ke-9. Inilah Al-Quran. Mukjizat Al-Quran pun berbicara tentang zaman yang ada sekarang. Inilah mukjizat Al-Quran. Pak biasa pas gitu kan, itu Al-Quran yang berbicara Allah. Mereka menantang, membuat gedung-gedung pencakar langit seolah-olah mereka itu ingin dekat ke langit. Ya, kayak orang ibun mendekat ke langit kan cicingnya di gunung. Terus itu bukan pencakar langit, cicing di gunung camping gitu. Ini membuat bangunan untuk menandingi kekuasaan Allah. Merasa dirinya gagah, merasa dirinya bisa, merasa dirinya punya kekuatan, membuat gedung pencakar langit. Inilah mukjizat Al-Quran. Jadi ada keterkaitan. WTC itu hancur 2001, jumlah hurufnya 2001. Berbicara tentang 109 lantai Allah gambarkan dari dalam surat Al-Taubah ayat 19. Hancurnya bulan 9. Surat At-Taubah ada di surat ke-9 dan hancur tanggal 11. Surat At-Taubah di juznya di ke-9. Inilah mukjizat Al-Quran. Jadi ini kalau diteliti secara ilmiah, Al-Quran itu mukjizatnya luar biasa. Dan tidak hanya berbicara tadi Islamil zaman dulu, tapi berbicara 2001 itu zamannya mulai canggih. Ya Bapak, 2001 itu usia coba dari salah kelahiran 96 2001 berarti baru 5 tahun. Ya ketika kecil Bapak pernah dengar gedung pencakar langit yang hancur ternyata. Ya sejauh ini ketika sudah dewasa, ternyata ada keterkaitan Al-Quran. Bapak ini menariknya meneliti ini kenapa? Karena Allah akan menghancurkan bangunan-bangunan yang tinggi yang menunjukkan kesombongan. Ternyata dikaitkan, Allah itu berbicara yang sebelumnya, yang zaman dulu, yang zaman sekarang, dan yang akan datang. Dan yang akan datang pun dibicarakan ya, di Nabi ada di dalam Quran, ya, kehancuran muka bumi ada di dalam Quran. Itu semuanya ada di dalam Quran. Kecuali yang tidak ada dalam Al-Quran, dinosaurus. Kau nggak pernah menemukan dinosaurus dalam Quran. Alfil ada, makhluk yang paling terbesar di Quran ada, alfil, gajah. Sehingga dinosaurus tidak terbukti apakah ada atau tidak ada, apakah hanya cipta ilmuwan saja. Karena memang di dalam Quran, kalau ada di dalam Quran itu pasti akan ada. Alfil ada, gajah ada. Ya dulu ya yang memerangi pas lahir Nabi Muhammad kan pasukan Abraham membawa pasukan gajah. Ya, membawa gajah. Allah turunkan
itu batu yang dia bawa dari neraka, ya, sehingga burung ababil yang membawanya. Itu ada dalam Quran. Nah, dinosaurus belum pernah menemukan dinosaurus di dalam Quran, sehingga dipertanyakan kebenarannya. Ya, kalaupun ada fosilnya, yang namanya manusia pintar itu kan bisa buat tulang-tulang. Tapi yang jelas di dalam Quran tidak ada makhluk yang namanya dinosaurus, ada juga alfil gajah. Inilah sedikit-sedikitnya ilmu. Jadi terbuka tuh ilmu baru. Jadi mau dijar Al-Quran, tahu bahwa sebetulnya Al-Quran itu berbicara zaman dulu, di zaman yang sekarang hanya akan datang. Itu Al-Quran. Maka kita jangan jauh dari Al-Quran, karena kata Rasulullah, taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan. Selama engkau kami tinggalkan dua warisan yang selama engkau ikut kepada dua perkara tadi tidak akan lan tadillu abadan, tidak akan sesat selamanya. Apa? Yaitu Quran wa sunnah, Quran dan sunnah. Nah, kita masuk ke ilmu hadis sekarang. Itu ilmu Quran, ya. Itu ilmu Quran, sekarang baru ilmu hadis. Ilmu hadis itu banyak sekali, ya. Ilmu hadis itu diantaranya ini pun bawa buku macam-macam. Bawa buku macam-macam. Di sini ada pemalsu hadis. Di antaranya pun ada pemalsu hadis di lafaz hadisnya itu banyak sekali. Di antaranya hadis hubul waqan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Itu bukan hadis, tapi perkataan asal para ulama. Jadi cinta waqan itu negara, ya, tanah air, minal iman sebagian dari iman. Apakah hubul watan itu sebagai hadis? Bukan. Itu perkataan ulama, disebutnya athar. Jadi ada athar dulu kalau orang pernah jelaskan athar itu perkataan ulama. Perkataan ulama. Dari mana ulama? Dari tabi'in. Tabi'in itu disebut athar. Ada yang disebut dengan khobar. Kalau khobar perkataan sahabat, ini khobar. Ada hadis. Kalau hadis perkataan Nabi Muhammad, perkataan Rasul. Jadi ada 3 bentuknya. Hati-hati jangan memasukkan khobar ke athar, jangan memasukkan hadis ke athar. Yang menyebutkan athar itu hadis. Sehingga hubul waqan dari iman ini kan suka dinyanyikan, kan? Di sebagian saudara kita, ya Allah waqan, ya Allah waqan, ya Allah waqan, ya. Itu itu gambarannya. Jadi ada lagunya di saudara-saudara kita di Nahdiyin. Itu bukan hadis. Hadis itu perkataan dari Rasulullah. Kalau khobar perkataan sahabat, ya. Nah, apa contoh perkataan sahabat? Umar bin Khattab dulu ketika melihat tarawih berjamaah, hadal khairil bid'ah, inilah sebaik-baik bid'ah. Jadi zaman dulu, zaman Rasul tarawih nggak berjamaah. Rasul tarawihnya di rumah. Berapa rakaat, Pak? 11. Arba rakaat ini Tsumma witri. 4 rakaat. Jangan tanya baik dan buruknya. Karena Rasulullah sekali sholat tarawih 4 rakaat tamat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran sama Al-Maidah. Kalau kita bayangkan baca Al-Baqarah 1 rakaat doang dia keluar. Baca Amayat Al-Salun saja di cirian ku ibu-ibu. Wah, ini imam ini harus baca juz tamat di cirian mau hadir mau imam daerah. Jadi Rasulullah itu sholat tarawih 4 rakaat, kemudian tsumma witri, kemudian 3 rakaat witir. Hadisnya sahih, wah bahkan sahih pisan. Dari siapa Bapak periwayat? Dari istrinya sendiri, dari Sayyidatina Aisyah. Sehingga Rasulullah itu sholatnya tarawih 11 rakaat. Yang 2-3 dari mana? Dari sahabat, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, ya. Yang lain, kalau di Madinah lebih banyak, 41 rakaat, sehingga tamat sampai sahur itu tarawih. Kita tamat wah sampai sahur capek. Kedua tiru ini ribu. Ya, sehingga banyak yang nanya. Ya. Yang 23 sama yang 11 sahih mana Pak?
kalau kita mau ikut amal Rasul 11, kalau kita mau ikut amal sahabat 23. Tapi terkadang yang 23 lebih cepat daripada yang 11. Ada gitu yang 23, ya lokbar, cungcang bisa, jika lu matok hayang, itu sahun. Allahinahum al-sholatim sahun, celakalah bagi orang yang sholat. Siapa yang sholatnya seperti itu? Bayangkan baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan baca subhanalladzi wa bihamdi itu kan ada jeda. Ini sebelum baca subhanakallahumma sudah sudah ruku. Aduh, Bapak imaman 11 rakaat itu tidak suka atau tidak bisa lamun imaman terus-terus anu penting makmumna terpanjang ting ketika Bapak baca surat tapi pakai lagar. Sok senajan satu rakaat satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Allahu akbar. Rakaat wal laili idza saja Allahu akbar itu boleh. Tamatkan 11 rakaat 11 ayat surat Wadduha. Karena kita itu diperintahkan bacalah ya di dalam Quran yang paling mudah. Kalau yang bisanya kulhu aja baca saja kulhu. Kalau yang bisanya surat Anas baca saja Anas. Sehingga kalau pengimaman di masjid yang banyak nenek-nenek kakek-kakek sehingga di Depsos itu request ya Abah biasa kan Wadduha tambahkan siap. Ya satu rakaat satu ayat itu bisa. Ya boleh. Ya satu rakaat satu ayat. Nah, jangan licik pengimaman orang banyak, kita pengen terdengar hafalan banyak, bacaan mayat sa'arun, bacaan naziat, baca sabihis, ya baca al-ghosiyah. Pas sholat sendiri rusuh kulhu falaknya itu licik. Maka fungsinya kita melihat ke belakang ke makmum itu untuk melihat makmum. Istau subuh makmum kain atas subuh pining tamamil sholat, sempurnakanlah salat, teruskan. Karena itu menjadi kesempurnaan sholat. Lihat dulu ayat kaki-kaki nenek lihat dulu. Soalnya apa? Takut orang yang sedang sholat itu mau BAB. Coba ya menahan keparakat ketika sholat nahan BAB. Imam baca nama ya selalu kan jengkel. Sahabat banyak sih perkataan sahabat. Kalau khobar perkataan sahabat, kalau asar perkataan ulama. Kayak tadi ada khairul bidah, inilah sebaik-baik hal yang baru bidah. Umar bin Khattab dulu berbicara gitu. Karena zaman dulu tarawih nggak berjamaah. Ya masing-masing Umar bin Khattab manggil Ubay bin Ka'ab, seseorang yang pandai baca Quran, silakan imami, kami makmum para sahabat di belakang. Maka berjamaah dari siapa berjamaah? Dari sahabat. Dalilnya adalah ijma sahabat, kesepakatan para sahabat, itu boleh dilakukan. Mau 23 dari Umar, mau 23 dari sahabat, mau 11 dari Siti Aisyah, ya Siti Aisyah dari Nabi Muhammad. Jadi yang 11 itu ada dalilnya. Jadi jangan sampai saling menjelekkan yang 11 dari mana, yang 23 dari mana. Ada di Madinah apalagi 41 rakaat sampai tamat mau sahur. Pas mau sahur baru beres sholat tarawih nanti. Itu di Madinah. Di kita kan nggak mungkin kuat. Mau mungkin di kita mah. Nu 11 sebagai dicirian imamna coba. Anu panjang mau ulah hadir. Dan tarawih mah sunnahnya memang di rumah, tetapi kalau mau memakmurkan masjid mah enggak. Kemudian asar, tadi kembali asar itu perkataan ulama, banyak perkataan ulama seperti manjada wajada itu bukan hadis. Hati-hati itu bukan hadis manjada wajada. Kemudian man arada dunya fa alaihi bi ilmi, barang siapa yang menginginkan dunia maka harus berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmi, maka berilmulah. Dan barang siapa ingin menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, fa alaihi bi ilmi, maka berilmulah. Jadi itu perkataan dari siapa? Dari Imam Syafi'i. Ya. Jadi ingat kalau asar perkataan ulama jangan disebutkan hadis. Dosanya apa Pak kalau kita menyebutkan manjada wajada? Kalau Rasulullah SAW manjada wajada itu salah. Dan kita istilahnya terhukumi dengan hadis yang mutawatir. Man kadza ada badi man kadza, barang siapa yang berbohong
atas nama diriku faliyata wa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah dia membawa maq'adahu kursi maq'adahu minan nar dari neraka jahanam. Jadi kalau kita mengatakan qala Rasulullah man jada wa jada, qala Rasulullah hubul wa iman, qala Rasulullah ilmu nurun, itu perkataan ulama. Kalau kita sandarkan kepada Nabi Muhammad, maka barang siapa yang berbohong atas nama diriku, kata Nabi Muhammad, maka faliyatabawa maq'adahu minan nar, bawalah tempat duduknya di neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, di sini banyak macam-macam hadis palsu. Nah, ada tukang bawang zaman dulu kan buat hadis palsu, man ta'alahu basar, barang siapa yang makan bawang faqad aflaha, dia akan beruntung, dakhala jannah, dan akan masuk surga. Seketika tukang bawang pada laku pada saat zaman hari itu, karena tukang bawang membuat hadis palsu. Kalau hadis palsu liar kotak-kotak tukang dagang, setiap pedagang pasti akan membuat hadis palsu. Ceng sang luang bakso bakal masuk surga, ada pulau aja ceng sang luang sebelah akan masuk surga. Itu zaman dulu ada yang tukang bawang buat hadis palsu, sehingga pada saat hari itu bawang laku. Padahal makan bawang hukumnya makruh. Kalau mau masuk ke masjid makan jengkol, petai, bawang, itu kalau mau masuk ke masjid makruh. Bisi kahebos pas kita amin, yang di pinggir kita terganggu dengan hawa dari mulut kita. Itu. Nah, jadi akhlak itu perkataan ulama, khabar perkataan sahabat, banyak perkataan sahabat. Ini diantaranya tadi seperti perintah sholat tarawih berjamaah. Itulah ilmu. Dan pengertian hadis itu apa? Pengertian hadis itu ma'udi fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, itu hadis. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, min qaulin, baik itu perkataan Rasul, au fi'lin, atau itu perbuatan Rasul, au takrir, atau itu ketetapan Rasul, itu hadis. Jadi hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, ataupun takrir. Apa contoh hadis qaul? Apa perkataan? Banyak. Di antaranya kalau hadis qaul perkataan, contoh nih suatu hadis sahih tentang qaul, tentang perkataan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Faidah takbir fatukabbir, wa idza i'tidal fa'idal, apabila takbir ikut takbir, apabila i'tidal ikut i'tidal. Ya, yang segala sesuatu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, apakah itu takrir ketetapan. Kalau takrir itu daging biawak zaman dulu Rasulullah SAW dia dikasih makan daging biawak, ditawari sama sahabatnya, ya Rasul mau makan daging biawak, maka Rasulullah menghentikan tangannya yang tadinya mau ngambil jadi enggak. Tapi Rasulullah enggak melarang sahabat makan daging biawak. Itu artinya takrir ketetapan. Jadi ketetapan itu Rasulullah enggak larang, Rasulullah enggak makan, itu takrir. Ini takrir itu ketetapan. Jadi ada hadis itu qaul perkataan mutlak, ada fi'li perbuatan. Nah, contoh kalau hadis tentang perbuatan itu diawali dengan huruf kana, anna Rasulullah SAW, kana Rasulullah SAW, itu pasti hadisnya perbuatan. Karena Rasulullah SAW ra'aitu, Rasulullah SAW melihat ataupun melihat gambaran istrinya itu